Bab 6869 Dia ada di sini. Jiang Xuelan melirik pelayan itu dan melihat bahwa dia gemetar dan tidak berani menatap matanya. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia mengalami cedera serius dan energi spiritualnya terkuras. Jika dia tidak minum obat untuk memulihkan dirinya, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki banyak kekuatan lagi untuk melanjutkan. Dia ragu sejenak, lalu akhirnya mengambil mangkuk obat dan perlahan meminum semuanya. Setelah obat diminum, awalnya tidak ada gejala yang tidak biasa. Namun dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, panas yang menyengat tiba-tiba menyembur dari kedalaman dantian Jiang Xuelan. Aura itu menyebar dengan cepat melalui meridiannya seperti api yang menjalar, seketika membuat tubuhnya terbakar panas. Pipinya memerah, napasnya menjadi cepat dan panas, dan kabut tipis muncul di mata birunya yang sedingin es. Pikirannya mulai kabur, kesadarannya seperti eceng gondok yang mengambang terombang-ambing dalam gelombang panas, terkadang dekat, terkadang jauh, terkadang terang, terkadang redup. Dia menggigit bibir bawahnya dengan keras, berusaha tetap terjaga di tengah rasa sakit yang luar biasa, tetapi obat itu terlalu kuat. Bahkan esensi Xuanbing di dalam tubuhnya ditekan hingga lumpuh, sehingga ia hanya mampu membiarkan aura mem scorching itu mengamuk di anggota tubuh dan tulangnya. Di luar sangkar, sosok yang mulia Qiang muncul kembali. Dia berdiri di luar pagar besi, menatap wajah Jiang Xuelan yang memerah dan berkabut, matanya yang dulunya jernih dan dingin kini berkaca-kaca, dan senyum puas sekaligus serakah terlintas di matanya. Anak yang baik. Yang mulia matahari merah tertawa kecil, mengangkat tangannya, dan dengan lambaian lembut, gerbang besi itu terbuka. Dia melangkah masuk ke dalam kandang, jubah merahnya terseret di lantai batu yang panas membara dengan suara gemerisik yang samar. Ia mengulurkan tangan, jari-jarinya yang panjang dan ramping menyentuh bagian depan kemejanya, perlahan membuka kancing pertama. Suaranya dipenuhi gairah yang telah lama terpendam dan rasa yakin, kau tidak akan sekeras kepala ini nanti. Pikiran Jiang Xuelan terkikis secara drastis oleh narkoba. Dia bisa melihat sosok merah tua itu semakin mendekat, dan dia bisa merasakan aura panas dan berbahaya yang mengintai, tetapi tubuhnya terasa seperti terbakar, anggota badannya lemah dan tak berdaya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat jari. Satu-satunya secercah kejelasan yang tersisa mengatakan kepadanya bahwa jika orang ini berhasil, dia lebih memilih tewas saat itu juga. Dia mengertakkan giginya, mencoba melepaskan kekuatan terakhir yang tersisa dari asalnya sekali lagi. Namun obat itu juga mematikan rasa dantiannya, dan seberkas cahaya biru es itu berkelebat dan menghilang di telapak tangannya, selemah dan sesia-sia lilin yang berkedip-kedip tertiup angin. Keputusasaan menyapu dirinya seperti gelombang pasang. Air mata mengalir tanpa suara di pipinya yang panas dan menetes ke tanah berbatu yang panas, lalu menguap seketika. Saat Crimson Sun Venerable mendekat, jari-jarinya menyentuh tombol kedua. David dan Howling telah tiba di Blood Abyss Rift. Blood Abyss Rift bagaikan bekas luka mengerikan yang membentang di bumi, dengan celah yang lebarnya puluhan mil dan tak berdasar. Dinding batu di kedua sisinya berwarna merah gelap, dengan aliran lava panas yang mengalir di antaranya. Gelombang panas merah menyala membumbung tinggi, mewarnai seluruh langit dengan warna berapi-api. Dari kedalaman lembah retakan, terdengar raungan samar seperti raungan binatang raksasa dan gemuruh hukum yang bertabrakan, fluktuasi aura unik dari formasi pelindung sekte kuno yang sedang beroperasi. David melayang di atas lembah retakan, matanya yang ungu menatap ke bawah ke arah retakan besar berwarna merah gelap di bawahnya. Indra ilahinya menyebar seperti gelombang pasang, menembus lapisan gelombang udara yang mem scorching, dan tepat tertuju pada penjara raksasa yang terbuat dari besi ilahi berwarna merah tua di bagian terdalam lembah retakan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di bagian terdalam penjara itu, aura dingin yang familiar sedang disegel, ditekan,
dan dipenjara lapis demi lapis, seperti bunga teratai salju yang terperangkap dalam sangkar, berjuang untuk bertahan hidup di bawah kobaran api yang scorching. Jiang Xuelan. Dia masih hidup. David perlahan mengepalkan tinjunya. Kekuatan kacau berwarna abu-abu keunguan di telapak tangannya berdenyut sedikit, mengeluarkan dengungan rendah dan berbahaya. Kilatan dingin muncul di mata ungunya, dan aura di sekitarnya tiba-tiba menjadi berat dan padat, seperti binatang raksasa yang telah tidur selama ribuan tahun perlahan membuka matanya. Haoling, mundurlah. David berbicara dengan tenang, suaranya terdengar sangat dingin. Selanjutnya, aku akan melancarkan pembantaian. Haoling dan temannya segera bersembunyi jauh. Berdengung. Aura yang menakutkan, begitu dahsyat hingga seolah membekukan langit dan bumi. Begitu berat hingga terasa seolah semuanya akan runtuh, tiba-tiba turun dari langit. Aura itu sunyi dan tanpa peringatan. Seperti langit kuno yang tiba-tiba turun, menyelimuti seluruh jurang darah, seluruh sekte pemurnian darah ilahi, dan seluruh penjara surgawi api merah. Gelombang energi berwarna abu-abu keunguan turun dari langit, seperti tirai langit tak berujung, menekan, membekukan, dan mengunci semua hukum langit dan bumi dalam radius 100 mil. Jari-jari Crimson Sun Venerable tiba-tiba membeku, dan pupil matanya menyempit hingga ukuran maksimal. Rasa takut yang mendalam menjalar dari telapak kakinya hingga ke puncak kepalanya, menyebabkan keringat dingin langsung mengalir di punggungnya dan seluruh tubuhnya gemetar hebat seolah-olah disiram air es. Dia telah mencapai tingkatan keempat Dewa Emas Luo Agung dan telah memimpin sekte pemurnian darah ilahi selama ribuan tahun. Dia telah menghadapi musuh dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi belum pernah sebelumnya dia merasakan ancaman kematian yang begitu jelas dan nyata. Aura ini, jauh melampaui pemahamannya, jauh melampaui dunianya, jauh melampaui keberadaan apapun yang dapat dia hadapi. Tanpa ragu sedikit pun, dia tiba-tiba menarik jubahnya, yang baru saja dia buka dua kancingnya, ke dadanya, dan mundur dengan cepat, bergegas keluar dari sangkar seperti binatang buas yang ekornya terinjak. Jubah merahnya berkibar liar di tengah kekacauan, dan sebelum dia sempat mengencangkannya, dia telah menghilang di ujung lorong. Di dalam sangkar, Jiang Xuelan terkulai lemas di dinding batu, tubuhnya terasa panas dan pikirannya linglung. Namun secercah kejernihan dan cahaya yang bergetar muncul di mata birunya yang kabur dan sedingin es. Bibirnya bergerak sedikit, dan dia mengucapkan beberapa kata seolah-olah dalam mimpi. Chen David. Sosok berwarna abu ungu itu, seperti dewa perang yang menerobos langit, melayang puluhan ribu kaki di atas Blood Abyss Rift. Jubah abu-abunya berkibar, mata ungunya sedingin es, dan auranya sedalam dan seganas jurang kuno saat ia menatap sekte pemurnian darah ilahi, yang diselimuti tekanan tak terbatas. Ia perlahan mengangkat tangannya, dan kekuatan kacau berwarna abu-abu keunguan mengembun di telapak tangannya. Suaranya tenang, namun membawa aura dingin yang mampu mengguncang langit dan bumi. Sekte pemurnian darah ilahi. Bebaskan mereka. Jika tidak, kami akan memusnahkan sekte ini. Bab 6870 terlalu banyak omong kosong. Gelombang energi kacau berwarna abu-abu keunguan mengalir turun dari langit seperti samudra purba, membawa tekanan mengerikan yang mampu menghancurkan bintang dan memusnahkan semua hukum, menelan seluruh Blood Abyss Rift. Dinding batu berwarna merah gelap di kedua sisi celah itu berderak saat hembusan udara menerpa mereka. Retakan-retakan halus yang tak terhitung jumlahnya menyebar liar seperti jaring laba-laba, retak inci demi inci dan terkelupas lapis demi lapis. Sungai lava yang mendidih itu tiba-tiba tertekan oleh gelombang ledakan, menyebabkannya ambles beberapa kaki, dan mengaduk langit yang dipenuhi pecahan lava merah tua. Puing-puing itu hancur menjadi debu oleh kekuatan kekacauan di udara, bahkan tidak meninggalkan percikan api sedikit pun. Susunan pelindung sekte pemurnian darah ilahi,
yang telah diwariskan selama 10.000 tahun, bergetar hebat saat aura ini menyentuhnya. Pola susunan berwarna emas gelap itu berputar dan berkedip liar seperti jaring laba-laba yang terkoyak oleh angin kencang, mengeluarkan suara dengung yang menusuk, hampir memilukan. Beberapa giok roh kuno di inti formasi tersebut meledak seketika, berubah menjadi debu giok di seluruh langit. Layar cahaya yang semula tebal meredup lebih dari setengahnya dalam sekejap, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya di detik berikutnya. Di seluruh sekte, semua kultivator merasakan ketakutan yang tak tertahankan pada saat yang bersamaan. Itu adalah penyerahan naluriah dari lubuk jiwa, tidak terkait dengan tingkat kultivasi, tetapi hanya terkait dengan penghancuran mutlak tingkat kehidupan. Para tetua yang sedang beristirahat dengan mata tertutup di ruangan rahasia itu seketika kehilangan cahaya ilahi pelindung mereka, darah mengalir dari sudut mulut mereka, dan tubuh mereka tanpa sadar jatuh dari futon. Sang alkemis yang sedang memurnikan pil di ruang alkimia tiba-tiba mendapati tungku alkimianya meledak. Pil-pil panas mendidih itu terciprat ke tubuhnya, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia hanya menatap langit dengan tubuh gemetar. Para murid inti yang sedang berlatih tanding di lapangan tiba-tiba menjatuhkan senjata sihir mereka ke tanah dengan bunyi gedebuk, kaki mereka lemas tak terkendali, dan beberapa bahkan berlutut, dahi mereka menempel erat pada batu dingin, bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka. Para penjaga yang sedang berpatroli jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tombak mereka berderak di tangan mereka. Tubuh mereka kaku seperti besi, pupil mata mereka membesar, dan bahkan pernapasan mereka menjadi hati-hati. Apa kekuatan macam apa ini? Gigi seorang murid batin gemetaran, suaranya serak, matanya dipenuhi kengerian dan kebingungan. Mengapa aku begitu ketakutan? Aku bahkan tidak mampu berpikir untuk melawan. Itu adalah dewa, seorang dewa telah turun ke bumi. Seorang kultivator tua berlutut di tanah, gemetar seluruh tubuhnya, tangannya tergenggam, nadanya dipenuhi kesalehan dan ketakutan. Hanya para dewa yang dapat memiliki kekuatan penghancur dunia seperti itu. Kita hanyalah semut di hadapan mereka. David melayang ribuan kaki di langit, jubah abu-abunya berkibar tertiup angin, pakaiannya bersih tanpa noda, mata ungunya dingin dan dalam seperti kolam beku, tanpa gejolak emosi apapun. Aura yang dipancarkannya dalam dan berat, namun tidak berlebihan. Tidak ada ledakan kekerasan atau raungan histeris, hanya tekanan yang tenang dan mengesankan, sedalam jurang, yang lebih menyesakan daripada gerakan kekerasan apapun. Sosoknya tampak mencolok di tengah langit kelabu, seolah-olah ia terlepas dari langit dan bumi, memandang rendah massa dan sekte yang berada di ambang kehancuran. Dia sedikit menundukkan kepalanya, tatapannya menembus lapisan bebatuan dan penghalang susunan, tepat tertuju pada penjara api merah yang berada jauh di dalam lembah retakan. Indra ilahinya menyebar ke bawah dan dia dengan jelas merasakan bahwa aura Jiang Xuelan berfluktuasi dengan hebat, panas membara, kacau, dan membawa kelemahan serta kebingungan yang khas bagi mereka yang terpengaruh oleh obat tersebut. Dia bahkan bisa merasakan rasa sakit dan perjuangan yang secara paksa ditekan oleh Jiang Xuelan. Dia dibius dan dipenjarakan di ruang bawah tanah yang gelap dan suram ini, di mana dia menderita siksaan tanpa henti. Mata ungu David tiba-tiba menjadi dingin, niat menghabisi yang mengerikan bergejolak di dalam dirinya, namun tidak ada jejaknya yang keluar. Pada saat itu juga, suhu di seluruh lembah retakan anjlok, dan hawa dingin samar seperti embun beku muncul dari arus udara abu-abu keunguan yang kacau. Bahkan aliran lava yang bergejolak di bawah tampak membeku sesaat, panas yang menyengat di udara benar-benar lenyap, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Sekte ilahi pemurnian darah. David berbicara lagi, suaranya tenang namun seperti penghakiman dari langit. Setiap kata dengan jelas menembus barisan pelindung sekte dan mencapai telinga setiap kultivator, membawa otoritas yang tak terbantahkan. Bebaskan mereka. Jika tidak, sekte ini akan hancur.
Serangkaian suara mendesak dan kacau datang dari kedalaman lembah retakan, bercampur dengan suara benturan artefak magis dan teriakan para kultivator. Beberapa sosok berwarna merah tua dengan cepat naik ke langit, yang pemimpinnya tak lain adalah Yang Mulia Matahari Merah Tua. Ia telah merapikan jubahnya yang berantakan, dan wajahnya sekali lagi menunjukkan martabat dan ketegasan yang pantas dimiliki seorang pemimpin sekte. Namun, rasa takut yang masih membekas tersembunyi di dalam mata merahnya, dan ujung jarinya sedikit gemetar, menunjukkan kepanikan di hatinya. Dia masih ingat dengan jelas tekanan mengerikan dari aura yang telah turun itu, yang memaksanya untuk menghadapinya secara langsung, karena takut sektenya akan hancur. Di belakangnya diikuti oleh 3 tetua agung, masing-masing dengan tingkat kultivasi Dewa Emas Luo Agung tingkat 4. Keempatnya membentuk formasi pertempuran, dikelilingi oleh cahaya ilahi, dan mengambil posisi bertarung. Pada saat yang sama, formasi pelindung sekte juga beroperasi penuh, dengan cahaya keemasan gelap membumbung ke langit dan berubah menjadi tirai cahaya tebal yang menyelimuti seluruh sekte pemurnian darah ilahi. Pola susunan tersebut selaras dengan prinsip dan hukum Taoisme yang diberikan oleh para pemimpin sekte secara berturut-turut, berupaya untuk melawan kekuatan yang tidak dikenal dan menakutkan ini. Siapa kamu? Yang Mulia Matahari Merah berbicara dengan suara dalam, nadanya menunjukkan ketenangan yang dipaksakan dan sedikit nada menyelidik. Tatapannya tertuju pada David yang tinggi di langit, mencoba melihat sifat asli pihak lain. Sekte pemurnian darah ilahi tidak memiliki permusuhan denganmu, jadi mengapa kau membuat keributan sebesar ini? Jika ada kesalahpahaman, silakan turun untuk berdiskusi. Saya akan menyelidiki dan memberikan penjelasan. Kalian menangkap orang-orangku. David menyela perkataannya, suaranya datar dan tanpa emosi, seolah menyatakan fakta sepele. Mata ungunya tidak menunjukkan emosi, hanya tatapan dingin. Serahkan dia. Atau aku akan menghancurkan sektemu dan kau bisa mencarinya sendiri. Ekspresi Crimson Sun Venerable berubah, dan rasa takut di matanya dengan cepat berubah menjadi dingin dan waspada. Matanya berkedip saat dia dengan cepat menghitung tindakan balasan dalam pikirannya. Aura kultivasi pemuda berjubah abu-abu di depannya tampaknya hanya berada di tingkat ke-8 dari alam Dewa Emas. Namun, tekanan mengerikan itu benar-benar melampaui batas kemampuan seorang Dewa Emas, dan bahkan beberapa kali lebih kuat daripada tekanan yang dimilikinya. Seorang kultivator peringkat ke-4 dari Dewa Emas Luo Agung. Perasaan kontradiksi itu membuatnya sangat gelisah, seolah-olah dia sedang menghadapi sumur kuno yang tak berdasar. Permukaannya tenang dan diam, tetapi kedalamannya menyembunyikan jurang yang mampu menelan segalanya. Maksudmu kultivator wanita berelemen es itu? Sang Yang Mulia Matahari Merah berbicara dengan ragu-ragu, kilatan licik di matanya, mencoba mengulur waktu dan mencari celah. Kata-katamu salah. Wanita itu ditemukan di hutan belantara oleh tim patroli saya. Saya dengan baik hati menerimanya untuk mengobati lukanya. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya menangkapnya? Anda pasti salah paham. Terlalu banyak omong kosong. David mengucapkan 4 kata dengan acuh tak acuh, nadanya tanpa kesabaran sedikit pun. Mata ungunya sedikit menyipit, dan kekuatan kacau di sekitarnya mulai perlahan melonjak. Meskipun tidak meledak, hal itu membuat suasana di seluruh dunia semakin mencekam. Bab 6871 Satu gerakan, satu kematian. Sesaat kemudian, dia bergerak. Tanpa pengerahan kekuatan apapun, tanpa peringatan apapun, dan tanpa tanda-tanda fluktuasi energi spiritual, sosok David lenyap dari tempat itu seolah-olah menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Ketika ia muncul kembali, ia telah menempuh jarak 1000 kaki di ruang hampa dan muncul di depan layar cahaya formasi pelindung sekte tersebut. Sosoknya tegak, dan jubah abu-abunya berkibar lembut tertiup angin,
seolah-olah ia tidak pernah bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya, kelima jarinya sedikit terentang, dan kekuatan kacau berwarna abu-abu keunguan mengembun di telapak tangannya menjadi pusaran yang dalam, hampir hitam pekat. Pusaran itu mengandung kekuatan primordial tertinggi dari kembalinya segala sesuatu ke ketiadaan dan pemusnahan semua hukum. Dan ia dengan lembut melekat pada penghalang cahaya susunan pelindung emas gelap. Tidak ada raungan yang mengguncang bumi, hanya suara, desis, lembut. Seperti besi panas yang mencair menjadi es. Merusak. Bunyi satu kata itu tidak keras, namun bergema di seluruh dunia seperti dekret ilahi, menyebabkan semua kultivator merasakan sakit di gendang telinga mereka dan gemetar di hati mereka. Layar pelindung berwarna emas gelap itu tiba-tiba membeku, dan kemudian, mulai dari titik di mana telapak tangan David menyentuhnya, retakan-retakan halus yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Pola susunan kuno itu, yang diwariskan selama ribuan tahun dan diperkuat oleh para pemimpin sekte secara berturut-turut, runtuh, meredup, dan lenyap dalam sekejap, tanpa sempat diperbaiki. Tirai cahaya keemasan gelap yang tebal itu hancur seperti dinding kaca yang pecah, berubah menjadi pecahan-pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan dan jatuh ke sungai lava di bawahnya, mendesis dan larut dalam sekejap tanpa meninggalkan jejak. Formasi perlindungan sekte itu hancur dalam satu pukulan. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Seorang tetua berseru kaget, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini adalah formasi pelindung sekte dari sekte pemurnian darah ilahi kami, yang telah diwariskan selama 10.000 tahun. Bahkan kultivator Grand Luo Golden Immortal tingkat 4 pun tidak dapat menghancurkannya dalam satu pukulan. Monster macam apa dia ini? Pupil mata Crimson Sun Venerable tiba-tiba menyempit maksimal, dan ketenangan serta kelicikan di matanya hancur total pada saat ini, berubah menjadi rasa takut yang luar biasa dan tak terselubung. Ketiga tetua agung di belakangnya tampak lebih pucat dan gemetar. Mereka telah hidup selama puluhan ribu tahun dan mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Mereka belum pernah melihat siapapun menghancurkan formasi pelindung yang dibanggakan sekte pemurnian darah ilahi dengan begitu mudah. Kekuatan pemuda ini berada di luar pemahaman mereka. Anda, Yang Mulia Matahari Merah secara naluriah ingin mundur, dan dengan sedikit gerakan, dia bersiap untuk melarikan diri dari tempat yang penuh masalah ini. Namun, sosok David telah menghilang lagi setelah cahaya formasi hancur, dan kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan indera ilahi pun tidak dapat mengejarnya. Sesaat kemudian, seorang tetua merasakan hawa dingin di dadanya, dan hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia menunduk dan melihat sebuah tangan panjang dan kuat telah menembus dadanya tanpa suara. Kelima jarinya mencengkeram inti ilahi berwarna merah tua yang berdenyut. Prinsip-prinsip Taoisme yang terakumulasi selama ribuan tahun melalui latihan yang berat mengalir di dalamnya. Berkedip-kedip seperti lampu kaca yang hangat dan berkilauan, memancarkan fluktuasi samar kekuatan ilahi. Pupil mata tetua agung membesar, mulutnya sedikit terbuka, tetapi dia bahkan tidak bisa berteriak sebelum cahaya di matanya padam sepenuhnya. Ia berubah menjadi cangkang kosong dan jatuh perlahan, tenggelam ke dalam aliran lava di dasar lembah retakan. Dalam sekejap, ia ditelan oleh lava, bahkan tidak meninggalkan kerangka sekalipun. Tangan David sedikit terkatup, gerakannya lembut namun membawa kekuatan yang tak tertahankan. Inti ilahi berwarna merah tua itu hancur berkeping-keping, terurai, dan lenyap di telapak tangannya seperti kaca, berubah menjadi bintik-bintik cahaya merah tua yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik ini langsung dilahap, dimurnikan, dan direduksi menjadi ketiadaan oleh kekuatan kacau berwarna abu-abu keunguan, bahkan tidak meninggalkan jejak fragmen jiwa ilahi. Seorang Grand Luo Golden Immortal tingkat 4 tewas dalam satu gerakan, tanpa sempat melawan. Dua tetua yang tersisa membeku di tempat seolah-olah disambar petir, tubuh mereka gemetar hebat,
bahkan tidak berani melarikan diri. Setelah hidup selama puluhan ribu tahun, mereka telah lama terbiasa dengan sikap superior dan merendahkan mereka terhadap semua makhluk hidup. Namun kini, berhadapan dengan pemuda berjubah abu-abu ini, mereka merasa bahwa kultivasi mereka selama ribuan tahun menjadi rapuh dan menggelikan seperti mainan anak kecil, dan mereka bahkan tidak berani mengangkat tangan. Masih ada satu lagi. David perlahan menoleh, mata ungunya tertuju pada tetua agung lainnya. Nada suaranya tenang, seolah sedang melakukan inventarisasi, tanpa sedikit pun gejolak emosi. Begitu selesai berbicara, dia melakukan gerakan lain, tanpa tindakan tambahan apapun, hanya mengangkat tangannya dan membuat gerakan menggenggam di udara. Ruang di sekitar tetua tertinggi tiba-tiba runtuh dan menyusut. Kekuatan kacau berwarna abu ungu, seperti tangan raksasa tak terlihat, mencengkeram seluruh tubuhnya bersamaan dengan cahaya ilahi yang melindunginya. Kekuatan itu semakin kuat dan kuat, menghasilkan suara remasan yang memekakan telinga. Tetua tertinggi mengeluarkan jeritan melengking, cahaya ilahinya langsung lenyap, dan suara tulang-tulangnya yang hancur terdengar jelas, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, tetua tertinggi bahkan tidak sempat berteriak sebelum seluruh tubuhnya hancur menjadi gumpalan merah darah di kehampaan, musnah bersama dengan fondasi ilahinya, jiwa ilahinya, serta hukum dan prinsip Dao. Setelah bereinkarnasi, ia bahkan tidak meninggalkan jejak jiwa yang tersisa. Ia benar-benar lenyap dari dunia. Dalam sekejap, kedua tetua agung itu tewas. Tetua agung terakhir kini tergeletak lemas di kehampaan. Seluruh tubuhnya gemetar seperti daun, giginya bergemeletuk, tak lagi mampu mempertahankan ketenangan dan semangat seorang dewa emas Luo Agung. Ia jatuh berlutut di kehampaan dengan bunyi gedebuk, dengan putus asa bersujud kepada David, dahinya menempel erat di udara, suaranya serak dan melengking, dipenuhi rasa takut yang luar biasa. "Senior, ampuni saya. Senior, ampuni saya." Junior ini tidak tahu apa-apa. Ini semua ide ketua sekte. Ketua sekte yang memerintahkan kita untuk menjaga penjara api merah, dan dia memerintahkan agar wanita itu dibius. Aku tidak berani melakukannya lagi. Kumohon, senior, selamatkan nyawaku. David bahkan tidak meliriknya, tatapannya tetap tertuju pada Yang Mulia Chiang, tenang dan dingin seolah-olah dia sedang menatap mangsa. Seolah-olah permohonan belas kasihan di hadapannya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Auranya tetap tenang sepenuhnya, namun seluruh dunia diliputi keheningan yang mencekam. Semua kultivator menahan napas, tidak berani mengeluarkan suara. Pada saat itu, wajah Yang Mulia Chiang pucat pasi, keringat dingin mengalir di dahinya, dan kekuatan ilahinya bergejolak dan bergolak karena ketakutan yang luar biasa. Namun dia bahkan tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk bergerak. Peristiwa yang terjadi dalam dua tarikan napas itu telah menghancurkan hati Dao-nya sepenuhnya. Dengan kultivasinya di peringkat keempat alam Dewa Emas Luo Agung, dia bahkan tidak mampu menahan serangan serius dari pemuda ini. Kekuatan pihak lawan jauh melebihi ekspektasinya. Dia berbalik tiba-tiba dan terjun ke kedalaman lembah retakan tanpa ragu-ragu. Dia bahkan meninggalkan harga dirinya, sektenya, dan segala sesuatu yang lain, hanya ingin melarikan diri dari neraka ini sebelum kematian datang, untuk menyelamatkan hidupnya, dan untuk membuat rencana masa depan. Dia bergerak dengan kecepatan tinggi, tubuhnya memancarkan cahaya ilahi saat dia mencoba melarikan diri dari pandangan David. David mengamati sosok merah menyala yang melesat cepat itu, ekspresinya tetap tenang dan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun riuh.